Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita ini dimulai 2 minggu yang lalu saat saya sedang sibuk-sibuknya kerja dan kuliah. Karena akhir-akhir ini saya memang sedang padat-padatnya sampai nggak ada waktu lagi buat pegang laptop. Jadi ya saya nggak seperti dulu yang punya banyak waktu, apalagi nilai lagi jeblok. Di situ saya dapat telepon dari teman lama yang resign terlebih dahulu. Katanya dia bangun rumah makan dari uang pesangon saat kerja di pabrik ini. Terjadilah percakapan yang intinya dia pengen ngundang saya ke rumah makan miliknya. Saya yang lagi sibuk-sibuknya awalnya nolak. Tapi aneh, dia seperti memaksa biar saya datang ke tempat rumah makan miliknya. Karena saya sudah capek cari alasan, akhirnya saya mau. Dengan catatan, dia jemput karena rumah makan dia jauh, agak sedikit terpelosok. Saya sendiri pun bingung, kenapa buka di tempat pelosok begini. Tapi saya coba berpikir positif. Saya ingat dia bilang bakal jemput Kamis malam, yang artinya malam Jumat. Saya masih coba buat mikir positif, karena dari sekian banyak hari, kenapa dia milih malam Jumat? Akhirnya mobil teman saya datang dan berangkatlah kita. Entah kenapa, malam itu firasat saya mendadak gak enak sekali, seperti ada yang ganjel. Seolah-olah ada yang bisikin buat ngurungin niat. Tapi ya sekali lagi, teman saya perilakunya aneh. Dia maksa dan dari situ saya melihat ada yang janggal dari dirinya. Matanya menghitam kayak orang gak pernah tidur. Jujur saya sedikit takut waktu itu. Karena dia yang nyetir selama di perjalanan. Saya coba ajak ngobrol dan dia jawab seadanya, lebih seperti nggak jelas. Beberapa kali juga dia seperti ketelesot atau keceplosan soal tali pocong dan rambut sundel bolong atau apa. Tiap saya ulang kalimat itu, dia selalu mengelak. Di sini saya mikir, kenapa ini anak? Kalau kalian tahu tempat ini, pasti kalian langsung mikir buat apa bangun rumah makan di daerah dataran tinggi yang kebanyakan bangunan villa dibandingkan rumah penduduk. Saya masih mikir positif, mungkin karena harga sewa rukonya lebih murah. Tapi saya juga masih curiga. Sampailah saya di jalan lurus. Saya nggak pernah berhenti ngajak ngobrol, takut dia ketiduran. Terus terjadi hal tak diinginkan. Tapi di sepanjang perjalanan, hal aneh terjadi. Salah satunya, teman saya berkali-kali melihat ke jendela dengan sorot mata serius, seperti ada objek di samping jalan. Di sini dia terus seperti itu. Tak hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali dan selalu diakhiri dengan memejamkan mata yang berakhir saya senggol agar dia sadar. Kamu ini sebenarnya lihat apa sih? Tanya saya yang mulai nggak bisa menahan diri. Saya bukan tipikal pemaksa, tapi kalau seperti ini kasusnya, pasti nggak jauh-jauh dari lihat hal-hal yang kadang masih diperdebatkan kehadirannya bagi mereka yang belum pernah melihatnya langsung. Tapi saya sudah menangkap gelagat ini. Di sini saya coba bujuk pelan teman saya agar mau cerita dan benar. Dia mengatakan, sejak tadi ada banyak sekali orang di pinggir jalan awe-awe, yaitu melambaikan tangan untuk mencari tumpangan. Tapi masalahnya sebagian dari mereka tak memiliki wajah yang utuh. Saya mulai risih mendengarnya. Bulu kuduk saya merinding, diakhiri dengan mobil berhenti mendadak. Yang saya katakan pertama adalah berteriak sekencang mungkin. Jambut, maaf,
Tapi saat saya takut atau marah, kalimat ini paling sering keluar. Tolong jangan ditiru ya, karena ini cara saya mempertahankan diri di posisi takut kronis. Karena tempat kami berhenti adalah jalan rawan penduduk. Saya lihat teman, di mana ekspresinya seperti tercengang dengan gerakan lambat. Dia melihat saya sambil bilang, "Sepertinya aku baru saja melindas kucing." Saya langsung keluar diikuti teman saya. Posisi kiri, kanan, pohon tinggi dan tidak ada kendaraan lain. Dan benar, ada kucing tergilas dengan darah di sepanjang jalan. Saya dan teman saya masih tercengang, bingung seperti ngeblank. Seketika, tapi kemudian saya sadar dan segera lepas jaket sambil berjalan mendekati bangkai kucing itu, di mana darahnya berceceran tersarok jauh sampai ban mobil. Dalam hati saya nggak karuan. Tangan gemetar hebat saat pegang jaket, sedangkan teman saya ngikutin dari belakang. Jalan kami terasa pelan karena entah bagaimana tempat ini serasa beda. Lain, seakan ada yang sedang mengamati kami. Disitulah saya dan teman saya lihat kucing itu tak bergerak. Saya langsung inisiatif buat ngeringkus, nyelimutin pakai jaket. Tapi baru nyentuh badan kucing, tiba-tiba kucing itu langsung berdiri sebelum lari kencang masuk ke sela-sela antara pepohonan. Saya dan teman saya berpandangan sebentar sebelum lari. Kami lanjut dalam kondisi kacau. Terus terang baru kali ini saya lihat kucing yang badannya kegilas, di mana darah yang keluar sampai bikin ngilu, bisa berdiri dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan kondisi kebingungan, mobil akhirnya melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami sampai di rumah makan itu. Kaget, yang pertama saya pikirkan. Waktu itu masih belum terlalu malam, sekitar jam 8. Tapi kondisi rumah makan tutup. Tutup? Saya tanya. Sudah tak tutup dari 2 hari yang lalu. Loh, kok gitu? Wajah teman saya menunduk. Saya pun tak bertanya. Alih-alih saya mendekati rumah makan itu dan seketika saya langsung bisa merasakannya. Sudah lama saya tidak pernah merinding seperti ini. Terakhir kali saya merasa badan seperti orang ditindih itu saat saya melihat dengan mata kepala sendiri wujud nenek Towo, dan perasaan ini yang langsung saya rasakan. Pintu dibuka, kami masuk dan melihat-lihat. Lampu sudah dinyalakan. Di situ saya tanya, sejak kapan ini terjadi? Lalu apakah ada orang yang menunjukkan ketidaksukaannya? Namun teman saya bilang tidak ada. Lebih tepatnya tidak menunjukkan ketidaksukaannya, sehingga teman saya tidak tahu. Kami duduk di ruang makan, tiba-tiba seperti ada yang ingin menunjukkan kehadirannya. Kami dikejutkan dengan suara lantang dari arah dapur. Seketika saya terlonjak berdiri, tapi teman saya menghentikan saya. Biarin aja. Palingan itu cuma kepala menggelinding. Saya kaget. Ini sudah kacau menurut saya. Langsung saya integrasi. Apa maksud ucapan-ucapannya dari tadi? Di sini dia mengaku kalau bisa lihat sejak beberapa minggu setelah pembukaan rumah makan ini. Masalahnya yang dia lihat nggak semuanya. Dia hanya bisa melihat yang kedapatan apes. Intinya, pertama kali dia melihat das peringsan atau kepala yang tersenyum menyeringai itu saat dia mendapat laporan dari karyawati kalau tiap menanak nasi tidak pernah matang, padahal api dalam kondisi menyala. Diperiksalah nasi itu dan kaget teman saya mendapati kepala di dalamnya. Tapi di balik itu semua, teman saya narik tangannya. Saya membawa keluar dari rumah makan.
di mana dia menunjuk pohon besar cukup jauh di samping jalan. Saya bingung, lantas kenapa dengan pohon itu? Teman saya dengan muka frustasi bilang, ada pocong sedang mengintip dan dia terus di sana. Tapi dari semua itu teman saya paling takut sama satu yang munculnya tidak bisa ditebak. Wujudnya menyerupai perempuan. Biasanya dia terbang melintas. Suara tawanya membuat ciut. Yang paling menakutkan, dia biasa mengikuti pembeli yang memilih membungkus makanan. Saya hanya diam mendengarnya. Saya pun langsung bertanya alasan kenapa dia mengajak saya ke sini dan dia melihat saya sambil bingung. Sudah, ngomong aja, kata saya. Di situ dia mengatakan kalau pernah ada pembeli yang kasihan sama dia dan mengatakan kalau di samping kanan bangunan ada kain kafan. Terus hubungannya sama saya apa? Tanya saya waktu itu. Di situ dia sudah diberitahu kalau yang ambil nggak boleh sembarangan orang. Paling bagus adalah orang yang pernah mengalami atau setidaknya melihat makhluk seperti mereka. Karena jujur hal itu butuh mental yang kuat. Yang pertama saya bilang adalah, kenapa nggak kamu saja? Di sini dia mengatakan bahwa dia sudah pernah mengambil sampai 7 kali. Tapi kain itu setiap kali dibakar kembali lagi dan kembali lagi. Berbeda bila yang ambil adalah saya. Di sini saya bingung. Ini maksudnya gimana ini? Jadi pembeli itu kabarnya balik ke sana untuk melihat dan ternyata sama saja. Di sini dia berkata, alasan kenapa kain kafan itu kembali dan kembali adalah karena kain kafan itu adalah milik bayi yang meninggal bersama ibunya. Kain itu dipendam, diikat di tanah tersebut sehingga tidak semua orang bisa mengambilnya. Sosok pocong yang bersembunyi di balik pohon itu adalah ibu dari si jabang bayi yang kain kafannya dilucuti. Sehingga setiap malam si ibu akan datang dan karena rasa marahnya diperlakukan seperti itu, berimbas pada busuknya makanan di sini. Pertanyaan saya masih belum terjawab. Saya pun mendesak agar dia tidak muter-muter dan alasan kenapa harus saya. Rupanya adalah karena setelah ditelusuri, harus orang yang rumahnya menghadap ke timur. Hal ini bersamaan dengan si penanam yang rumahnya juga menghadap ke timur. Saya diam. Dia memohon. Karena di rumah juga sama kacaunya. Bahkan di rumahnya satu keluarga sakit-sakitan. Awalnya saya keberatan dengan hal-hal seperti ini. Sampai terpaksa saya mengusulkan untuk memanggil kawan saya. Seseorang yang kebetulan seringkali menghadapi hal ini. Awalnya dia menolak. Karena sudah 3-4 kali orang pernah datangkan dan semuanya tak mau alasannya. Yang menanam ini bukan hanya 1 orang, melainkan 4 orang sekaligus. Malam itu kami memutuskan tetap menggali tanah di samping bangunan. Dan benar saja, ada kain kecil lusuh dilipat dengan tanah basah. Seperti tanah liat, tapi busuk. Saya menolak mengambilnya dan berkata, mungkin kawan saya berjodoh dengan masalah dia. Akhirnya dia menyerah. Kami pun pergi. 4 hari setelah kejadian itu saya ganti yang mendapatkan teror. Jadi kamar saya sekarang ada di lantai 2 dan seluruh keluarga saya tidur di lantai bawah. Sebelumnya saya nyaman-nyaman saja tidur di atas sampai gangguan pertama itu muncul dan saya benci. Harus mengakuinya. Setiap kali saya tidur, saya pasti terbangun selalu di jam 2 malam. Dan saat itu terjadi, saya tidak akan bisa tidur lagi. Perasaan saya was-was. Lalu kemudian saya bisa merasakan di luar kamar seperti ada bayangan mondar-mandir. Awalnya saya pikir mungkin saja ibu saya. Tapi apa yang dia lakukan?
Hari pertama, kedua, saya masih coba untuk berani. Saya sedikit gengsi kalau ketahuan keluarga, saya takut. Karena jujur, kamar teraman ya kamar lama saya itu. Puncaknya saya nggak kuat dan mencoba mengintip bayangan di luar kamar di mana saya nggak menemukan siapapun, tapi di jendela saya melihatnya. Saya ingat ada wajah perempuan melotot. Wajah yang benar-benar wajah perempuan. Wajahnya cuman seperti mengintip dari bawah dan saya ingat dia tersenyum. Tersenyum melihat saya yang langsung lari menuju kamar yang saya dulu. Bagaimana bisa manusia mengintip di jendela lantai 2 tanpa pijakan? Untungnya kawan saya yang mau saya bawa ke rumah makan itu seperti dapat firasat, di mana tanpa saya suruh, dia menawarkan agar diantar ke sana secepatnya. Saya pun bersyukur, berharap ini cepat selesai. Sekarang saya balik ke kamar yang dulu dan sekarang kamar lantai 2 kosong, tak berpenghuni. Saya hubungi teman saya. Dia bilang akan nunggu di sana. Dan di sini kawan saya panggil saja Bono. Di sepanjang jalan ketawa-tawa sambil lihat kiri kanan jalan waktu saya bonceng naik motor. Saya cuma lihat dari spion. Ngetawain apa toh, no? Kata saya. Tapi teman saya tak menjawab. Hal pertama yang Bono lakukan bukannya menyalami tangan teman saya. Dia malah tanya, di mana linggisnya disimpan. Teman saya awalnya bingung dan diambillah linggis yang kemudian dipakai Bono untuk memukul pondasi keramik. Di sana ada segumpal rambut. Saya diam nggak percaya dengan hal ini. Si Bono ini kebetulan hanya pakai sarung dengan kepala, memakai kopiah. Diambillah segumpal rambut itu, dimasukkan ke lipatan sarungnya sambil melotot melihat-lihat isi di dalam. Saya nggak bisa menggambarkan wajah si Bono yang kadang marah, kadang tertawa. Di sini, yang buat kami terperanjat adalah bisa-bisanya Bono memungut seekor ayam yang kepalanya nyaris putus dari dapur dan dibawa serta ditunjukkan kepada kami. Namun ekspresi teman saya ketakutan sampai memalingkan mukanya. "Apa ini?" tanya saya. "Ya, ikin dase, Mas." Tapi yang paling lama adalah menyingkirkan kain pocong di mana Bono duduk bersila di depan tanah tempat kami menggali kemarin. Bono seperti bicara, tapi sesekali ia melihat teman saya yang masih syok. Malam semakin larut, Bono masih bicara sendiri sedangkan kami semakin janggal. Teman saya yang berdiri di samping tiba-tiba terhuyung sebelum menangis meraung-raung. Saya kebingungan. Bono mendekati teman saya sebelum bertanya, "Apa yang kamu makan, Mas?" Teman saya hanya melotot sambil sesekali membentak seperti orang kerasukan. Sesekali membentak, sesekali meraung lagi. Bono hanya memijat lehernya sampai teman saya akhirnya tenang. Malam itu akhirnya kami duduk di ruang tengah sambil berbicara. Di sini Bono menceritakan semuanya. "Nasi pecel yang diberikan sama kamu dulu itu adalah salah satu media yang dipakai, Mas." Saya bingung. Bertanya pada teman saya dan dia menceritakan, ada rumah makan yang menjual nasi pecel. Pernah datang memberi beberapa bungkus nasi untuk teman saya dan karyawannya. Ia pikir hanya tetangga baik. "Gini aja, Mas, saya bisa mengembalikan. Santet dibayar santet, dan kiriman seperti ini dibalas kiriman lagi. Tapi, apakah Anda mau menerima resikonya?" tanya Bono. Teman saya menatap Bono dengan ekspresi marah. Saya bisa melihatnya. Ia pun bertanya, "Resiko apa yang nanti diterima?" Bono hanya diam, sesekali dia melihat ke sekeliling.
Yang paling murah ya satu nyawa anggota keluarga, Mas. Di sini saya pun tertegun. Saya kenal Bono dari orang lain. Memang Bono seringkali bilang untuk sampai di titik ini, dia pernah sangat hitam. Namun dia adalah salah satu orang yang sudah saya anggap bapak sendiri. Di balik kumis tebalnya saya tahu Bono orang baik. Tapi malam ini saya sedikit meragukan hal itu. Lama kami diam, tiba-tiba tangisan teman saya pecah. Dia meminta Bono untuk tidak melakukannya sembari bertanya apa yang harus dia lakukan. Di sini Bono menceritakan bahwa gumpalan rambut itu adalah bulu kemaluan genderuwo yang sekarang menjaga pintu untuk menutupi rumah makan ini. Bangkai ayam yang ditanam itu pun sudah dijampi-jampi agar menyerupai kepala seseorang yang dikenali oleh korban. Saya terhenyak mendengarnya. Rupanya itu alasan teman saya tidak terlalu takut lagi karena yang ia lihat adalah kepala almarhumah ibunya. Kain kafan yang tanam itu juga sulit ngelepasinnya karena ibunya dendam kesumat sama yang nanam. Hanya masalah waktu sampai kena batu. Bono pun berdiri, lantas memijit lagi leher teman saya dan perlahan dia mulai memuntahkan isi perutnya yang penuh dengan belatung dan rambut gumpal. Saya yang melihatnya langsung menyingkir karena aromanya busuk sekali. Lebih busuk dari bangkai tikus. Pindah saja ya Mas, ucap Bono. Bono pun membisiki teman saya, memberitahu nama-nama mereka tanpa membuat saya mendengarnya. Saya pun sadar, saya hanya bisa membantu sebatas ini dan tak perlu tahu lebih jauh karena seyogianya manusia, saya pun tidak terima dengan perlakuan mereka. Akhirnya kami sepakat menutup rumah makan. Di perjalanan pulang saya berterima kasih sama Bono atas bantuannya. Lantas saya bertanya, kenapa dia mengajukan tawaran itu? Bagaimana bila teman saya memilih untuk membalas? Hal yang membuat saya sekarang sangat menghormati Bono adalah ketika dia mengatakan bila Bono tahu teman saya hanya diuji. Bono hanya ingin tahu apakah dengan dendam diperlakukan seperti itu manusia akan sanggup membalas tanpa memperhitungkan kekuatan besar lain yang lebih pantas memberi balasan setimpal dibandingkan dengan dirinya, dan teman saya membuat Bono puas dengan pilihannya. Aku bisa saja membantu membersihkan, lalu kubalas tanpa meminta imbalan apapun. Tapi ya gitu, semua jadi nggak akan ada habisnya, ucap Bono. Satu hal terakhir yang Bono katakan adalah alasan kenapa saya yang dimintai tolong. Ternyata bukan karena rumah saya menghadap timur, melainkan karena saya belum menikah. Saiki aku roh lapo cah iku koyo isin-isin ngomongnya, tapi ya sudahlah. Memang saya masih belum menikah. Ingat, rezeki sudah ada yang ngatur. Jangan takut tertukar, apalagi sampai nggak kebagian. Jangan menggunakan kekuatan-kekuatan gaib, menggunakan setan sebagai bantuan. Berteman dan bekerja sama dengan setan, menggunakan kekuatan-kekuatan di luar kekuatan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tidak pernah membebankan sesuatu kepada kita atas apa yang Ia berikan kepada kita. Tuhan hanya meminta kita untuk beribadah dan bersyukur. Tidak pernah meminta kita membalasnya dengan darah ataupun nyawa. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.